Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dengan judul Ekologi Politik Kapitalisme Andre Gors. Yang pertama adalah tema ekonomi politik Gors. Secara analitis, ekonomi politik Gors dapat dibagi menjadi mode konsumsi dan cara produksi yang terdiri dari hubungan produksi dan teknologi. Fokus Gors pada mode konsumsi yaitu sebagian besar ekonomi politik Marxis berfokus pada produksi sebagai komponen penjelas utama ekonomi dan penentu utama aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Gors berpendapat jika cara konsumsi kita saat ini memastikan bahwa kemiskinan tidak diberantas namun diproduksi. Konsumsi sedang mengalami bentuk komodifikasi yang progresif, yang sungguh endemik dan kerusakan lingkungan substansial kian memburuk. Yang kedua, mode produksi, yang terdiri dari hubungan produksi dan sarana produksi atau teknologi. Gors merisaukan 3 hal, yakni implikasi politik dan sosial dari teknologi, dampak ekologi, serta konsekuensi teknologi komputer dan otomatisasi produksi. Selanjutnya, degradasi lingkungan dan krisis kapitalisme. Yang pertama, 5 teori krisis. Kita dapat membedakan 5 pengertian yang berbeda namun terkait dengan krisis dalam karya Gors. Krisis ekologi, 2 teori krisis akumulasi berlebih, krisis reproduksi, dan versinya sendiri yaitu tentang krisis fiskal negara. Konsekuensi ekonomi dari kerusakan lingkungan yang disulut oleh krisis akumulasi berlebih pertama kali diulas dalam ekologi eksploitis sebagai krisis reproduksi. Kembali ke analisis sebelumnya tentang krisis ekologis, ada 2 masalah yang harus dihadapi, lahan di kota-kota yang makin berkurang, udara dan air, serta simpanan mineral yang dapat diambil berangsur-angsur mulai menyusut. Yang kedua, menanggulangi krisis. Argumen Gors terdiri dari 3 komponen. Ketidakmampuan program-program demokratis sosial untuk memecah kebuntuan, respon sayap kanan yang mustahil untuk dilancarkan, respon utopi sayap kiri yang berusaha mendobrak rasionalitas ekonomi dominan kapitalisme, mengubah produksi dan konsumsi. Gors melihat 2 kemungkinan perkembangan. Biaya sosial akan diatasi dengan memperluas lingkup konsumsi, yaitu dengan membuat kegiatan cuma-cuma yang sebelumnya menguntungkan dan mengurangi biaya memproduksi konsumen melalui mikroelektronika. Dengan demikian, pendidikan akan didasarkan pada mesin-mesin pengajaran yang produksi dari dipasok secara komersial. Selanjutnya, globalisasi ekonomi kapitalis. Ketika membahas masalah lingkungan, Gors cenderung berfokus pada masalah kekurangan sumber daya dan masalah polusi lokal. Ini adalah isu-isu yang dia bahas ketika menguraikan teorinya tentang krisis akumulasi berlebih dan krisis fiskal negara. Meskipun hal jelas penting, beberapa masalah lingkungan yang paling mendesak yang sekarang kita hadapi memiliki karakter spesial dan karakteristik politik yang sangat berbeda. Misalnya, pemanasan global dan penipisan ozon yang telah diperparah oleh pertumbuhan ekonomi barat dan industrialisasi progresif dunia berkembang. Ini adalah masalah lingkungan di mana manfaat dan biaya lingkungan dari kegiatan ekonomi secara spasial tidak merata. Keberadaan masalah lingkungan global sekali lagi menunjukkan seberapa jauh fokus pada ekonomi nasional dan krisis lingkungan nasional bermasalah. Selanjutnya, kritik Gors terhadap demokrasi sosial. Unsur-unsur kritik Gors terhadap demokrasi sosial yakni pertama, komitmennya terhadap pertumbuhan dalam masyarakat kapitalis menghasilkan degradasi lingkungan dan gagal mengentaskan kemiskinan. 2. Strategi reflasi dan pekerjaan penuh yang digagaskan yang berasaskan ajaran keyakinan tak mampu menghasilkan pertumbuhan meskipun pertumbuhan tersebut sangat diinginkan. Yang ketiga, fragmentasi dan penggabungan konstituensi inti, yaitu kelas pekerja industri, menyangkal pergerakan politik yang hendak menerapkan strategi semacam itu terlepas dari kohersi dan kebebasan programnya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.